Oke, untuk tahun ini yang membedakan dari tahun sebelumnya adalah kelas ya. Kita ada penamaan spesifikasi kelas yang lebih detail lagi. Selain itu ada penambahan juara juga. Di tahun lalu itu kita tidak ada juara untuk best of breeder. Tahun ini kita adakan untuk best of breeder. Memang sebenarnya pada prinsipnya untuk menilai ikan diskus tetap sama ya. Orientasinya adalah pada body shape, lalu color untuk yang solid, lalu pattern. Nah, untuk body shape sendiri pastinya karena namanya ikan diskus ya, jadi dia harus bulat, harus presisi lah, antara atas dengan bawah harus seimbang. Bagian depan wajah, foreheadnya, lower curve-nya, frontal curve-nya itu harus benar-benar bagus. Lalu juga ikannya juga harus sehat. Nah, karena ikan sehat itu pasti biasanya warnanya lebih shiny. Lalu komponen-komponen organ tubuhnya itu juga harus lengkap, harus sesuai dengan standar ikan. Matanya harus cerah, yang pastinya ikan memiliki kesehatan dan juga keindahan yang bisa dinikmati orang. Oke, untuk tahun ini kita total ada 200 tank atau 200 ikan. Itu diikuti oleh peserta dari Indonesia, dari Australia, dari Thailand, dari Malaysia, dan juga dari Inggris. Oke, untuk tantangannya pasti akan besar banget ya. Mulai dari teknis persiapan kontesnya sendiri, itu kita harus benar-benar siapin segalanya yang proper, yang baik, karena pesertanya bukan hanya dari Indonesia aja gitu, ada dari luar negeri. Jadi kalau kita nggak kasih yang terbaik buat kontes ini, itu akan jadi kesan yang kurang baik takutnya nanti buat teman-teman dari negara lain. Lalu untuk ikan sendiri, karena kompetisinya sangat kompetitif, sangat ketat, otomatis berarti persiapannya juga harus lebih optimal nyiapin ikannya. Mulai dari groomingnya, pemeliharaannya, pemberian pakannya, itu harus benar-benar baik biar nanti waktu di kontes ikannya bisa perform. Oke, kalau untuk hal yang paling buat menarik pengunjung maupun juri ya di tahun ini, pastinya ada di kelas-kelas pattern ya, pattern fine maupun coarse. Jadi pattern fine itu juri cukup terkesima gitu lihat ikan-ikan yang ikut cukup bagus, walaupun memang masih ada beberapa yang beberapa notes minor-minor yang harus dilakukan gitu agar ikannya lebih bagus. Dan yang paling menjadi unggulan adalah itu adalah ikan merah, karena balik lagi ikan merah tetap jadi ikan idola banyak orang karena warnanya memang lebih cerah gitu, warna-warna ikan merah, dan itu salah satu unggulannya Indonesia juga sih. Jadi untuk saat ini, menurut saya pribadi ya, ini hasil breeding petani lokal atau pembudidaya lokal kita itu sudah cukup baik. Jadi nggak kalah saing lah sama teman-teman dari negara lain. Selain itu, kita banyak progres di tahun ini ikan-ikannya. Mungkin nanti juga bisa dilihat ketika pengumuman juara, ikan-ikan Indonesia juga banyak yang masuk, seperti yang udah dilihat yang dipasang pita-pita gitu. Dan kan kita memang membedakan ya, ada notes-nya lah, mana ikan lokal, mana ikan yang diimport gitu. Nah, ini cukup banyak juga ikan-ikan lokal yang bisa bersaing dengan negara lain. Walaupun memang masih banyak PR gitu, karena itu bagian dari proses lah. Kita percaya bahwa nanti one day Indonesia bakal menjadi pemasok atau pencetak ikan diskus terbaik di dunia. Oke, karena di Indonesia ini ada dua macam kategori ya, senior dan junior. Kalau untuk junior sendiri persiapannya, kalau misalnya ikannya dari kecil ya, kalau ikan dari kecil ya butuh waktu kurang lebih 9 bulan sampai 1 tahun. Tergantung dia performa growth-nya ikannya itu beda-beda. Tapi rata-rata umurnya 9 bulan sampai 1 tahun. Nah, untuk ikan senior sendiri biasanya itu digunakan ikan yang umurnya kurang lebih di atas 1 tahun. Itu nanti tergantung performa growth di farm masing-masing. Ada yang memang pertumbuhan di farmnya lebih cepat dibandingkan yang lain. Hal-hal sepele yang tidak dilihat ya sama teman-teman adalah terkait dengan body shape ya. Body shape ikan ini penting banget buat diskus. Jadi dalam body shape ini ada komponen-komponen lain ya. Kayak tadi saya bilang ada bagian frontal curve-nya, ada lower curve-nya, terus lalu ada
siripnya atas bawah itu harus balance, lalu tidak boleh ada kerusakan atau cacat minor maupun mayor. Lalu di insangnya kadang yang menjadi suka kelewat itu kita tidak lihat insang di kanan kiri, atau apakah insangnya agak tidak tidak tertutup dengan baik, atau matanya, ukuran mata juga itu berpengaruh. Kalau untuk di pattern sendiri kadang banyak yang tidak melihat keseragaman patternnya. Patternnya kelihatannya ada tapi tidak seragam atau tidak, penyebarannya tidak baik. Nah, itu suka jadi jadi hal-hal yang suka dilupakan gitu, karena kadang orang lihat ikan tuh first impressionnya, tapi tidak mau lihat secara keseluruhan dulu. Jadi kadang first impression dengan kita melihat ikan benar-benar untuk kontes itu harus dibedakan. Jadi kalau lihat ikan kontes, kita nggak bisa lihat secara first impression, kita harus lihat dia part per partnya. Long diskus sendiri menurut saya akan terbuka ya, karena saya lihat juga teman-teman breeder semuanya berjuang dan mau belajar gitu untuk bisa bersaing dengan diskus-diskus di dunia lainnya. Sehingga saya yakin kedepannya Indonesia akan bisa gitu ya bersaing di dunia untuk sebagai supplier diskus dan pencetak ikan diskus terbaik. Oke, kesan saya sih pastinya saya senang ya, karena kita di Indonesia punya event seperti ini. Jadi kita bisa memperlihatkan ikan-ikan hasil budidaya Indonesia maupun itu import ya untuk dikonteskan, dan juga bisa lihat ikan-ikan jenis lain juga di sini gitu untuk belajar gitu. Dan ini saya harap Nustatic terus berkembang ya ke depannya, karena ini adalah salah satu cikal bakal industri ikan hias di Indonesia bisa terus berkembang dan bisa maju menjadi nomor 1 di dunia.